Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamrut Khomaruzzaman dari kelas A jurusan Hukum Keluarga Islam akan mempresentasikan tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah awal perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu dari masa ke masa semakin maju. Dalam hal ini, perkembangan yang juga ikut berkembang adalah ilmu filsafat. Dari zaman dahulu, keilmuan sudah memiliki posisi serta peranan yang penting dalam kehidupan manusia dan peradabannya. Keilmuan pun juga memiliki sejarah yang panjang dan tidak instan dalam proses pembentukannya. Membahas tentang kelahiran dan perkembangan filsafat pada awal kemunculannya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang kemunculannya diawali pada masa Yunani kuno. Dalam sejarahnya, filsafat Yunani dianggap sebagai induk dari filsafat Barat karena dunia Barat atau Eropa Barat dalam pemikirannya mengacu pada Yunani. Perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bakhtiar dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah Yunani kuno, yang kedua adalah periode Islam, yang ketiga adalah Renaissance, dan yang keempat adalah kontemporer. Periode yang pertama adalah Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Ia ibarat membuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Zaman ini menggunakan sikap uninquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima segitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur dan Yunani mencapai puncak kejayaannya atau zaman keemasannya. Selanjutnya adalah pemikir-pemikir Yunani kuno. Yang pertama adalah Thales. Kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa atau Yesus terakhir, muncul sosok pertama dari Tridente Miletus, yaitu Thales, yang menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebagai saudagar filosof, Thales amat gemar melakukan rihlah. Ia bahkan pernah melakukan lawatan ke Mesir. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya, ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Pemikir yang kedua adalah Pythagoras. Pythagoras lahir di Samos atau daerah Ioni, kemudian berada di Kroton atau sekarang Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling terkenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi siku-sikunya. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui oleh lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Selain itu, Pythagoras berhasil membuat lembaga pendidikan yang disebut Pythagoras Society. Pemikir yang ketiga adalah Socrates. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Sumbangsih Socrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya, yang dikenal sebagai metode Elenikos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok.
Karena itu, Sokrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. 12 periode setelah Sokrates ini disebut dengan zaman keemasan keilmuan bangsa Yunani, karena pada masa atau zaman ini kajian-kajian keilmuan yang muncul adalah perpaduan antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia. Tokoh yang sangat menonjol adalah Plato yang sekaligus sebagai murid Sokrates. Pemikir yang keempat adalah Plato. Ia adalah murid Sokrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal adalah Republik atau Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Selain itu, ia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana Sokrates adalah peserta utama. Sumbangsi Plato yang terpenting tentu saja adalah ilmunya mengenai ide. Dunia fana ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Di dunia ideal, semuanya sangat sempurna. Plato yang hidup di awal abad ke-4 sebelum Masehi adalah seorang filsuf idealis atau paling tua yang tulisan-tulisannya masih menghiasi dunia akademisi hingga saat ini. Karyanya, Timaeus, merupakan karya yang sangat berpengaruh di zaman sebelumnya. Dalam karya ini, ia membuat garis besar suatu kosmogoni yang meliputi teori musik yang ditinjau dari sudut perimbangan, teori-teori fisika dan fisiologi yang diterima pada saat itu. Pemikir yang kelima adalah Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani atau juga merupakan murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Sementara itu, di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif atau deductive reasoning, yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya, ia menyadari pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif atau inductive thinking. Logika yang digunakan untuk menjelaskan cara menarik kesimpulan yang dikemukakan oleh Aristoteles didasarkan pada susunan pikir. Masa keemasan keilmuan bangsa Yunani terjadi pada masa Aristoteles. Yang keenam adalah Demokritus. Ia lahir di kota Abdera di pesisir Thrace di Yunani Utara. Demokritus dikenal sebagai bapak atom karena jasanya yang telah memperkenalkan konsep atom. Akibat dari pemikirannya itu mengenai atom, maka lahirlah 5 sifat yang terkandung dalam pemikiran beliau. Yang terkenal diantaranya, yang pertama, konsep materialistis monistik, yaitu atom merupakan sekedar materi yang tidak didampingi apapun karena di sekelilingnya hampa. Yang kedua adalah konsep dinamika perkembangan, yaitu segala sesuatu selalu berada dalam keadaan bergerak sehingga berlaku prinsip dinamika. Adapun yang ketiga adalah konsep murni alamiah, yaitu pergerakan atom itu bersifat intrinsik, primer, tanpa sebab, dan tidak dipengaruhi oleh sesuatu di luar dirinya. Pemikir yang ketujuh adalah Anaximandros. Anaximandros adalah seorang filsuf dari mazhab Miletos dan ia merupakan murid dari Thales. Seperti Thales, dirinya dan Anaximenes tergolong sebagai filsuf-filsuf dari Miletos yang menjadi perintis filsafat barat. Anaximandros adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisan berbentuk prosa. Ia dengan diktum falsafinya bahwa permulaan yang pertama tidaklah bisa ditentukan atau a priori karena tidaklah memiliki sifat-sifat zat yang ada sekarang. Anaximenes yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi masih satu generasi dengan Anaximandros. Ia berpendapat bahwa zat yang awal ada adalah udara.
Ia menganggap bahwa semuanya di alam semesta dirasuki dengan udara. Pemikir yang kedelapan adalah Archimedes. Ia adalah seorang ahli matematika, astronom, filsuf, fisikawan, dan insinyur berbangsa Yunani. Archimedes dianggap sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa. Hal ini didasarkan pada temuannya berupa prinsip matematis tuas, sistem kontrol yang didemonstrasikannya dengan menarik sebuah kapal sendirian saja, dan ulir pena, yaitu rancangan model planetarium yang dapat menunjukkan gerak matahari, bulan, planet-planet, dan kemungkinan konstelasi di langit. Dari karya-karyanya yang bersifat eksperimental, ia kemudian dijuluki sebagai bapak eksperimental. Selanjutnya adalah periode Islam. Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq dengan diawali kata perintah Iqra, yang berarti bacalah. Gairah intelektualitas di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan. Pada saat itulah di timur, terutama di wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat Eropa pada zaman pertengahan lebih berkutat pada isu-isu keagamaan, maka peradaban dunia Islam melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filosof Yunani dan berbagai temuan di lapangan ilmiah lainnya. Menurut Harun Nasution, keilmuan berkembang pada masa Islam klasik, yaitu antara tahun 650 sampai 1250 Masehi. Keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Pemikir-pemikir Muslim diantaranya adalah yang pertama Al-Kindi. Ia lahir di Kufah pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Pada masa pemerintahan Harun al-Rashid yang sangat memperhatikan dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, Baghdad menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Al-Rashid mendirikan akademi dan lembaga tempat pertemuan para ilmuwan yang disebut dengan Bait al-Hikmah atau Balai Ilmu Pengetahuan. Ia mahir sekali dalam berbagai macam cabang ilmu yang pada waktu itu seperti ilmu kedokteran, filsafat, ilmu berhitung, logika, geometri, dan astronomi. Disinilah Al-Kindi lebih luas mengenal ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan kebudayaan Yunani dan Syria kuno. Ia juga menguasai bahasa Suryani, kemudian menerjemahkannya buku-buku terdalam bahasa Arab. Persoalan metafisika dibicarakan oleh Al-Kindi dalam bahasa risalahnya antara lain yaitu risalah yang berjudul tentang filsafat pertama dan tentang keesaan Tuhan dan berakhirnya benda-benda alam. Pembicaraan dalam soal ini meliputi hakikat Tuhan, wujud Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan. Pemikir yang kedua adalah Al-Farabi. Kealiman Al-Farabi dalam filsafat ditunjang oleh keahliannya dalam bidang logika, sehingga disebut oleh para ahli sejarah filsafat dengan sebutan Al-Mu'allim Ats-Tsani atau guru kedua. Artinya dialah guru kedua sesudah Aristoteles. Keahlian Al-Farabi dalam bidang logika melebihi Al-Kindi, meskipun diakui bahwa Al-Kindi mempunyai filsafat yang sudah sedemikian baik. Tetapi karena ia kalah dalam bidang logika, maka ia dapat mengungguli Al-Kindi. Aliran filsafat yang banyak berpengaruh pada pemikiran beliau adalah filsafat Plato, Aristoteles, dan Neoplatonisme. Sebelum membicarakan tentang hakikat Tuhan dan sifat-sifatnya, Al-Farabi telah terlebih dahulu membagi wujud yang ada kepada dua bagian, yaitu wujud yang mukmin atau wujud yang nyata karena lainnya, dan wujud yang nyata karena atau dengan sendirinya. Pemikir yang ketiga adalah Al-Ghazali. Ia dilahirkan pada tahun 1058 Masehi di kota Tus, Khurasan. Karya Al-Ghazali ada banyak puluhan buku yang telah ditulisnya
yang meliputi berbagai disiplin ilmu keislaman yang diantaranya adalah teologi Islam atau ilmu kalam, hukum Islam atau fikih, tasawuf, akhlak, dan kesopanan dengan autobiografinya yang kebanyakan dituangkan dalam bahasa Arab dan yang lainnya dalam bahasa Parsi. Pengaruh Al-Ghazali di kalangan muslimin sangatlah besar sekali, sehingga menurut pandangan para ahli ketimuran atau orientalis, agama Islam kebanyakan digambarkan oleh kaum muslimin banyak yang bersumber dari konsep Al-Ghazali. Di antara buah prakarsa filosofisnya yang dikarang selama 3 tahun adalah Maqasid al-Falasifah, yaitu tujuan para filosof atau filosofis, di mana beliau mengatakan bahwa tujuan yang sebenarnya adalah untuk menjelaskan ajaran-ajaran para filosof sebagai persiapan untuk menolak pandangan mereka. Pemikir yang keempat adalah Ibnu Rushd. Ia adalah filosof Cordoba karena ia dilahirkan dan dibesarkan di kota itu. Ia adalah seorang dokter dan seorang filosof. Pembahasan filsafatnya terangkum dalam berbagai karangan, terutama dalam buku Tahfudz at-Tahfudz dan Manhaj al-Adilah. Pembahasan filsafat berkisar sekitar wujud Tuhan, sifat-sifatnya, dan hubungannya dengan alam. Sesudah mengemukakan segi-segi kelemahan golongan-golongan Islam, kemudian ia menerangkan tentang dalil-dalil wujud Tuhan menurut syarah yang meyakinkan, yaitu dalil ilmiah atau pemeliharaan dan dalil ikhtir atau penciptaan, di mana kedua-duanya terdapat dalam Al-Quran. Dalam kitab Al-Fasl Al-Mahal, Ibnu Rushd menerangkan bahwa pengenal pencipta itu hanya mungkin dengan mempelajari alam wujud yang diciptakannya untuk dijadikan petunjuk bagi adanya pencipta itu. Allah memberikan 2 dalil di dalam kitab-kitabnya yang diringkas oleh Ibnu Rushd sebagai dalil ilmiah dan dalil cipta atau ikhtir. Periode yang ketiga adalah periode Renaissance. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance lahir sekitar abad ke-15 sampai 16 Masehi. Tatkala kaum intelektual, politik, dan para seniman di daratan Eropa serentak bertekad untuk mengadakan suatu gerakan pembaharuan yang menginginkan kebebasan berpikir untuk merubah doktrin agama yang dirasakan sangat mengekang kemerdekaan batin. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empirisisme. Sementara Kristen semakin ditinggalkan karena sangat humanisme. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada zaman atau masa ini adalah di bidang ilmu astronomi. Pemikir-pemikir pada periode Renaissance antara lain yang pertama adalah Nicolaus Copernicus. Beliau adalah seorang astronom, matematikawan, dan ekonom yang berkebangsaan Polandia. Ia mengembangkan teori heliosentris atau tata surya berpusat di matahari. Pendapat ini berlawanan dengan pendapat umum yang berasal dari Hipparchus dan Ptolemeus yang menganggap bahwa bumi sebagai pusat alam semesta atau geosentrisme. Pemikir yang kedua adalah Galileo Galilei. Beliau adalah seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar terhadap revolusi ilmiah. Sumbangnya dalam keilmuan antara lain adalah penyempurnaan teleskop dengan 32 kali pembesaran dan berbagai observasi astronomi lainnya. Dia adalah orang pertama yang melukiskan tata surya seperti yang kita kenal sekarang ini. Salah satu peristiwa penting yang ia temukan dalam bidang astronomi adalah bahwa planet Venus dan Merkurius menunjukkan perubahan-perubahan seperti halnya bulan
bulan, sehingga ia menyimpulkan bahwa planet-planet tidaklah memancarkan cahaya sendiri, melainkan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Pemikir yang ketiga adalah Johannes Kepler. Beliau adalah seorang astronom, matematikawan, dan astrolog yang berkebangsaan Jerman. Ia paling dikenal melalui hukum gerakan planetnya. Kepler juga ahli optik dan astronomi. Penjelasannya tentang pembiasan cahaya tertuang dalam buku Supplementary Law Exploding the Optical Part of Astronomy. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerja mata. Pemikir yang keempat adalah René Descartes. Ia dikenal sebagai Renatus Cartesius. Ia adalah seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Descartes kadang dipanggil penemu filsafat modern atau juga bapak matematikawan modern. Pemikirannya yang menggunakan revolusi adalah semuanya tiada ada yang pasti, kecuali kenyataan bahwa seseorang berpikir. Descartes menemukan sistem koordinat yang terdiri atas dua garis lurus X dan juga Y. Dalam bidang datar dan penemuan Descartes ini dinamakan dengan analitik geometri. Pemikir yang kelima adalah Charles Robert Darwin. Beliau adalah seorang naturalis yang teori revolusionernya meletakkan landasan bagi teori evolusi modern dan prinsip garis keturunan yang sama atau common descent dengan mengajukan seleksi alam sebagai mekanismenya. Teorinya yang paling mengemparkan adalah nenek moyang manusia adalah kera. Darwin dikenal sebagai penganut teori evolusi yang fanatik. Ia mengatakan bahwa perkembangan yang terjadi pada makhluk di bumi terjadi karena seleksi alam. Teorinya yang terkenal adalah struggle for life atau perjuangan untuk hidup. Selanjutnya adalah periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad ke-20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi yang canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan muktadir di abad 20. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Pada zaman ini juga melihat integrasi fisika dan kimia. Pada zaman ini disebut dengan sains besar. Selain kimia dan fisika, teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat pada zaman ini. Sebut saja beberapa penemuan yang merubah warna dunia, yaitu listrik, elektronika seperti transistor dan IC, robotika seperti mesin produksi dan mesin pertanian, TV, radio, teknologi nuklir, mesin transportasi, komputer, internet, pesawat terbang, telepon dan seluler, rekayasa pertanian dan DNA, perminyakan, teknologi luar angkasa, AC, kulkas, rekayasa material, teknologi kesehatan seperti laser, IR, USG, fiber optik, dan fotografi seperti kamera dan video, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah pemikir-pemikir periode kontemporer. Di antaranya yang terkenal adalah yang pertama, Albert Einstein. Beliau adalah ilmuwan fisika dan beliau mengemukakan teori relativitas. Semenjak tahun 1905 sampai 1917 Masehi, saat ia menerbitkan tulisan revolusionernya tentang teori relativitas. Pandangan umat manusia tentang dunia dan alam semesta pun berubah selamanya. Tahap terakhir dari zaman modern telah lahir dan cakrawala pun bergeser. Ia menyatakan bahwa alam tidak terhingga besarnya dan juga tidak terbatas, tapi juga tidak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi. Ini berarti bahwa alam semesta itu bersifat kekal, atau dengan kata lain tidak mengakui adanya penciptaan alam.
Yang kedua adalah Erwin Schrödinger. Dia adalah seorang fisikawan Austria. Selama Perang Dunia Pertama, ia menjadi perwira artileri. Setelah perang, ia mengajar di Zurich, Swiss. Di sana, ia menangkap pengertian Louis Victor Pierre Raymond de Broglie yang menyatakan bahwa partikel yang bergerak memiliki sifat gelombang dan mengembangkan pengertian itu menjadi suatu teori yang terperinci dengan baik. Setelah ia menemukan persamaannya yang terkenal, ia dan ilmuwan lainnya memecahkan persamaan itu untuk berbagai masalah. Di sini, kuantisasi muncul secara ilmiah, misalnya dalam masalah tali yang bergetar. Setahun sebelumnya, Werner Karl Heisenberg telah mengemukakan formulasi mekanika kuantum. Namun, perumusannya agak sulit dipahami ilmuwan masa itu. Schrödinger memperlihatkan bahwa kedua formulasi itu secara sistematis. Pemikir yang ketiga adalah Werner Heisenberg. Beliau merupakan ahli teori subatom di Jerman. Heisenberg merupakan salah satu penyumbang besar ilmu fisika pada abad ke-20. Pada tahun 1920, ia memasuki Universitas München untuk belajar matematika. Namun, guru besar matematika tak mengizinkannya pada seminar lanjutan. Maka ia pun terhenti. Ia kemudian pindah ke fisika. Pada tahun 1925, ia membuat tulisan penting pertamanya tentang mekanika kuantum. Ia mengajukan sebuah rumus fisika baru. Rumus yang konsep dasarnya berbeda dengan rumus yang dibuat oleh Newton. Teori barunya ini dapat diterapkan pada semua sistem fisika. Berikut adalah referensi-referensi yang saya jadikan bahan dalam materi presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.